Nah itu hamba Allah yang maniak sholawat satu ketika lewat di pemakaman di mana jasad saya dikuburkan. Seketika itu barokah sholawat orang itu, seluruh siksa kubur yang ada di pemakaman itu semuanya diangkat sama Allah, diganti dengan nikmat. Yang lagi kagak beres dibikin beres oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lagi kagak enak dibikin enak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala jami'i ma nawaina wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ahbabihi wa biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan wa biniyati anna Allah yaftahu lana futuhal arifin wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin wa yufaqqihuna fid din. Nas'alukal ijabah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abang-abang yang dirahmati Allah, saya bawa kitab. Ada kitab salah satu karya populer Imam Ghazali dalam bidang tasawuf. Imam Ghazali ini salah seorang ulama yang produktif dan ulama besar. Beliau mazhabnya Syafi'i. Mazhab beliau dalam bidang fikih mazhab Syafi'i. Imam Ghazali lahir tahun 450 dan wafat tahun 505 Hijriah. Ada salah satu kitab beliau namanya Mukasyafatul Qulub. Dalam kitab ini ada cerita. Aneh mau cerita dulu. Cerita tapi bukan sembarang cerita. Kisahnya terjadi di zaman ulama dari generasi tabi'in. Rasulullah, sahabat, terus tabi'in. Kalau tabi'in berarti nggak ketemu sama Rasulullah. Maksudnya nggak ketemu langsung. Ketemunya sama sahabat. Imam tabi'in ini namanya Imam Hasan bin Abil Hasan Al-Basri. Yang ulama ini namanya banyak diabadikan oleh orang-orang Indonesia. Banyak namanya Hasan Basri. Basri ini nama kota. Basrah, tepatnya di Irak. Imam Hasan Basri satu ketika didatangi oleh perempuan, ibu-ibu. Ibu-ibu ini habis ditinggal mati anaknya. Punya anak satu-satunya, ditinggal mati. Anaknya masih remaja. Nah, dia datang ke Imam Hasan Basri. Ya Imam, saya punya anak satu-satunya, remaja, belum lama meninggal. Terus kata Imam Hasan Basri, kenapa? Saya minta tolong ya Imam, tolong ajarin saya. Saya pengen ketemu, mimpi ketemu sama anak saya. Saya kangen. Supaya saya dikasih mimpi ketemu sama anak saya yang udah meninggal.
Zaman itu kan belum ada foto. Nah, sekarang ada foto, enak. Nah, datang sama Imam Hasan Basri dikasih amalan, mintanya sama Allah, tapi diajarin sama ulama. Alhasil si ibu ini doanya diijabah sama Allah, dia dikasih mimpi oleh Allah, ketemu sama anaknya yang udah meninggal. Nah, kemudian dalam mimpinya ibu ini sedih. Kenapa sedih? Dia ngelihat anaknya dalam mimpi pakai pakaian separuh. Ini kalau pakai pakaian separuh, takwilnya apa? Dalam kitab Sahih Bukhari ada penjelasannya. Penjelasannya bagaimana? Takwil pakai pakaian separuh ini, orang ini dapat siksa kubur, alam barzah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tangannya, lehernya sama kakinya ada belenggu, kayak orang dipasung. Coba Bang Rahmat, ibu melihat anak begitu kira-kira gimana? Besoknya dia bangun tidur, dia langsung ngibrit ke rumah Imam Hasan Basri, dia ngadu sampai pingsan. Dah berjalan beberapa waktu, kali ini Imam Hasan Basrinya yang dikasih mimpi sama Allah. Dalam mimpinya Imam Hasan Basri ngelihat anak muda. Anak muda ini lagi girang, girangan. Girangnya kayak gimana? Bang Royan, abang kalau sekarang dikasih emas 20 kilo, kira-kira girangnya gimana bang? Ah? Kalau saya nih wayah gini, kasih emas 20 kilo, loh loncatnya bisa 3 meter. Bahasa lebaynya, loh 20 kilo. Jadi ini pemuda girang. Imam Hasan Basri yang mimpi tapi Imam Hasan Basri ngelihat pemuda kegirangan. Girang banget. Nah, pemuda ini negor sama Imam Hasan Basri. Assalamualaikum ya Imam ya Syekh. Waalaikumsalam. Ya Syekh ya Imam, kenal gak sama saya? Kata Imam Hasan Basri, kagak. Ana nggak kenal sama ente. Saya pemuda yang waktu itu ibu saya datang ke rumah Syekh. Paham nggak? Mimpi ibunya anaknya sengsara. Tapi begitu Imam Hasan Basri mimpi, lain lagi. Gembira. Imam Hasan Basri kaget. Lah, yang aneh lihat, ente sekarang seneng. Cerita emak ente tempo hari, bener ya Syekh, ya Imam. Ibu saya tuh mimpi benar. Saya tempo hari, memang saya itu dapat siksa kubur, dapat siksa barzakh. Orang-orang yang udah meninggal sekarang adanya di mana? Ada di alam barzakh. Barzakh itu alam sebelum akhirat. Bukan akhirat, bukan. Barzakh. Alam sebelum akhirat. Ingat. Orang yang udah meninggal namanya sekarang ada di alam barzakh. Barzakh itu alam sebelum akhirat. Setelah dunia, sebelum akhirat. Bukan di akhirat. Alam barzakh. Nah, terus kenapa kok ente bisa senang? Begini Syekh, begini Imam. Satu ketika ada hamba Allah, ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia maniak selawat. Maniak. Jadi ini congornya, kalau kata orang Rawakalong.
bahasa orang Rawakalong. Kalau bahasa orang yang pada pakai dasi, lisannya. Kalau kata orang Rawakalong, congornya. Kagak ngasok, ngapain? Sholawat. Gak pernah ngasok. Sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gak pernah ngasok. Lagi jalan, lagi ngapain. Pokoknya gak pernah ngasok. Sholawat. Maniak. Nah itu hamba Allah yang maniak sholawat satu ketika lewat di pemakaman di mana jasad saya dikuburkan. Seketika itu barokah sholawat orang itu, seluruh siksa kubur yang ada di pemakaman itu semuanya diangkat sama Allah, diganti dengan nikmat. Lewat dong. Lewat. Bukan sengaja ziarah, bukan. Lewat. Cuman tuh orang ininya lisannya nggak pernah berhenti soal. Kisah pertama. Kisah yang kedua masih dalam kitab ini. Ada orang hamba Allah, orang beriman. Dia pemuda, cuman dia malas sholawat. Satu ketika dia dikasih mimpi sama Allah, rezeki mimpi ketemu Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua dikasih mimpi ketemu Rasulullah. Amin. Harus punya cita-cita, Bang. Harus. Itu kalau ketemu Rasulullah mimpi bagaimana? Benar. Ada hadisnya di mana Rasulullah bersabda, "Man ro'ani fil manam faqad ro'ani." Siapa yang mimpi ketemu saya, maka dia benar-benar ketemu saya. Sungguh dia benar-benar ketemu saya. Kenapa? Kata Rasulullah, li'anna syaitana la yatamatsalu bi. Ini yang namanya dedemit, jin, apa kayak namanya setan itu nggak bisa menyerupai saya, kata Rasulullah. Kalau menyerupai Syekh Abdul Qadir, menyerupai ini, menyerupai itu bisa. Tapi kalau menyerupai Rasulullah kagak bisa. Nggak bisa. Itu namanya jin cari mati, modar langsung, diharamkan sama Allah. Itu kemuliaan Rasulullah. Makanya kalau ada kita lihat YouTube Ustadz Ujang Bustami senjatanya ngelawan dukun santet pakai sholawat, ya bener. Lah jin kebakar, jin apa kek? Maksudnya jin kafir ya. Kenapa? Itu Rasulullah ngomong sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi sendiri bilang, "Fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar, itu setan. Kalau apa jin apa namanya lah gitu, menyerupai Rasulullah, habis dibunuh sama Allah, habis. Kemuliaan Rasulullah. Nah, dia mimpi nih, balik cerita tadi. Pemuda ini mimpi ketemu Rasul. Dalam mimpinya Rasulullah ngelengos, nggak mau ngelihat. Naudzubillah. Dia salam sama Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ya Abdullah. Ya Rasulullah, ata'arifuni? Anta alayya ghadban? Kalau bahasanya, bahasa kitab. Nah, ata'arifuni? Anta alayya ghadban? Ya Rasulullah, kamu kenal sama saya? Apakah kamu marah sama saya? Rasulullah menjawab, saya nggak kenal kamu. Saya nggak marah. Kenapa mesti marah? Orang kenal aja enggak, kata Rasulullah. Ya Allah. Pemuda ini sedih. Ya Rasulullah, saya ini ngaji sama ulama-ulama. Semua ulama-ulama ngasih tahu ke saya. Guru-guru saya ngasih tahu ke saya. Bahwa engkau ya Rasulullah, engkau mengenal umatmu melebihi seorang ibu mengenal anak kandungnya sendiri. Ya Rasulullah, kata guru-guru ngaji saya,
engkau mengenal umatmu melebihi seorang ibu kenal sama anak kandungnya sendiri. Apa kata Rasulullah? Sodaku, itu guru-guru ngaji ente bener. Bener. Satu juga itu nggak ada yang bohong, itu bener semua. Lah, sekarang kenapa engkau nggak kenal saya ya Rasulullah? Saya ini salah satu umatmu. Apa kata Rasulullah? Innaka la tadhkuruni. Kenapa saya nggak kenal ente? Karena ente jarang ingat sama saya. Na'udzubillah. Fa inna ma'rifati bi ummati bi kathrati salatihim alayya, kata Rasulullah. Semakin umatku banyak bersolawat kepadaku, maka aku semakin kenal sama dia. Makin males dia bersolawat, maka aku nggak kenal. Ini nggak ada lagi musibah yang lebih besar, yang paling besar, maha besar. Aneh pakai maha ada tuh. Kalau maha kan berarti paling besar kan? Enggak. Musibah maha besar ketika seorang hamba, ketika umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nggak dikenal sama nabinya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Bayangin. Kenapa? Kunci surga. Kunci surga. Nah, bahkan ada satu ayat, abang nanti buka surah An-Nisa ayat 41. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Nanti hari kiamat Rasulullah itu akan menjadi saksi bagi seluruh manusia dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat. Itu Allah yang ngomong. Firman Allah, bukan lagi hadis, Quran langsung. Surah An-Nisa ayat 41. Nah, setelah itu balik lagi ke cerita tadi. Orang tadi bangun besok paginya, fantabaha wa aujaba ala nafsihi ay yusalli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia mewajibkan dirinya besoknya. Wah, dia sedih, dia langsung menggugah dirinya, mewajibkan dirinya. Pokoknya gua mulai saat ini harus banyak sholawat, paling sedikit 100 kali sehari. Setelah dia lakukan beberapa lama, dia dikasih mimpi lagi ketemu dengan Rasulullah. Dalam mimpinya bukan dia yang marahin Rasulullah, Rasulullah marahin dia. Assalamualaikum ya fulan bin fulan bin fulan, sampai bapaknya kenal. Bang Rohmat, abang kalau banyak sholawat, Rasulullah bukan cuma kenal sama abang, sama engkong, sama bapak, sama engkong. Terus. Kenapa kok demikian? Nah, nanti kita baca. Dia kaget. Wah, dia Rasulullah sampai kenal sama engkong saya. Kan girang dia diparanin sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? A'rifukal an, ashfa'u lakal an. Saya kenal sama ente sekarang. Saya ngasih syafaat sama ente. Nah, dari kisah ini, bahwa pengajian kita malam ini, saya mau bahas tentang faedah bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kitab, nah ini Sa'adatud Darain fi Shalah ala Sayyidil Kaunain. Ini meraih bahagia dunia dan akhirat dengan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang nulis kitab ini? Yang nulis kitab ini nama ulamanya Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Ini dia orang Palestina. S1, S2, S3-nya di Al-Azhar Kairo, Mesir.
Beliau wafat tahun 1350 Hijriah. Sekarang 1442 Hijriah. Di sini banyak sekali fatwa yang beliau nukil. Termasuk fatwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Nah, kita fatwa Imam Syafi'i yang beliau nukil dari kitab Hilyatul Awliya Tabaqatul Asfiya karya Imam Abu Nuaim Al-Asfihani. Imam Asy-Syafi'i berkata, beliau berfatwa, inna min a'zamil asya' ad-dafi'ah lit-ta'un wa ghairihi minal balaya al-'izam as-salah 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara wirid yang paling agung, wirid yang paling cepat ngundang rahmatnya Allah. Biarin aja bang. Ngundang ampunan Allah, ngundang pertolongan Allah. Untuk apa? Mencegah ta'un, mencegah bala, mencegah. Kata Imam Syafi'i apa? As-salah 'ala nabi. Banyak sholawat kepada Rasul. Imam Syafi'i nyuruh banyakin sholawat. Fatwa yang selanjutnya. Ada dua ulama guru sama murid. Gurunya namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang nulis kitab Bulughul Maram, yang nulis kitab Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari. Ini Imam Ibnu Hajar nulis kitab khusus namanya Badlul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Kenapa kok sampai dia nulis kitab khusus? Karena dulu di zaman Imam Ibnu Hajar itu kalau di Indonesia kira-kira zamannya Wali Songo, tahun 1400 Masehi. Imam Ibnu Hajar dulu di Mesir pernah melockdown dirinya selama 4 bulan. Terjadi wabah ta'un di Mesir di zaman hayatnya Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar nggak kemana-mana, nggak keluar, nggak sholat Jumat, 4 bulan melockdown dirinya. Cuma karena ulama melockdown 4 bulan jadi kitab. Kalau kita lockdown 4 bulan, bini kita bunting. Kalau ulama jadi kitab. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, salawatnya sehari 4.000 kali. Paling sedikit 1.000 kali. Kata siapa itu? Kata muridnya Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Nulis juga kitab tuh muridnya, namanya Tuhfatur Raghibin. Itu dalam kitab Tuhfatur Raghibin, Imam Zakaria Al-Ansari nulis dia kesaksian bahwa Imam Ibnu Hajar ketika terjadi wabah ta'un di Mesir, gurunya itu saban malam dikasih mimpi ketemu Rasulullah, ngobrol sama Rasulullah. Lagi mana nggak ngobrol, paling sedikit sholawatnya 1.000 kali. Dia nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, mal khalas min hadzal wabah, ya Rasulullah, apa solusinya wabah ini? Apa? Nabi cuma jawab satu, as-salah, akthir salat alayya. Banyakin sholawat sama saya. Banyakin sholawat. Makanya ini guru sama murid. Apa fatwanya? Nih. Inna min a'zamil asya' ad-dafi'ah al-waqi'ah lit-ta'un wa ghairihi minal balaya al-'izam as-salah 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakin sholawat. Kalau ente mau selamat dari bala, dari ta'un, dari apa kek, banyakin sholawat. Nih. Oleh karena itu Imam
Yusuf An-Nabhani di sini menukil beberapa kitab, dan di antara kitab yang dinukil, karena semua ulama nulis tentang fadilah sholawat. Nggak ada ulama yang nggak nulis fadilah sholawat, nggak ada. Cuman ada yang ringkes, ada yang panjang. Nah, di antara ulama yang sangat detail menulis tentang fadilah sholawat, namanya Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini mazhabnya Hambali. Ini Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nulis kitab khusus tentang fadilah manfaat sholawat. Dikasih nama, dikasih judul nih kitab. Nama kitabnya Jala'ul Afham fi Fadlis Salah ala Muhammad Khairil Anam. Penjelasan yang gamblang tentang keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih manfaat salawat yang dinukil oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dari kitabnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama, salawat imtithalu amrillahi ta'ala. Ketika seseorang banyak bersolawat, berarti dia sedang melaksanakan perintah Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Satu. Dua, muwafaqatuhu subhanahu wa ta'ala fis salah alaihi. Ketika orang banyak bersolawat, dia sedang menyesuaikan solawatnya Allah. Solawatnya Allah maknanya apa? Maknanya rahmat. Nanti kita baca tafsirnya. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Annaha sababun li ghufrani dzunub. Banyak bersolawat adalah sebab diampuninya dosa seseorang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau ngerasa banyak dosa, jangan sampai kita ngerasa nggak punya dosa. Na'udzubillah min. Ketika kita merasa nggak punya dosa, berarti kita sedang berdosa. Ketika kita merasa nggak punya dosa, berarti kita sedang berdosa. Nggak mungkin. Wah, saya nggak punya dosa. Oh, itu ketika ente lagi ngomong begitu, berarti ente sedang Na'udzubillah, na'udzubillah. Banyak bersolawat adalah sebab diampuninya dosa kita sama Allah. Annaha sababun likifayatillahil abda ma'ahammahu. Banyak bersolawat adalah sebab dicukupkannya oleh Allah kegelisahan hidup seorang hamba. Kegelisahan apa? Gelisah dunia dan gelisah akhir. Jadi kalau kita banyak gelisah, apa obatnya? Solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berapa kali? Banyak-banyaknya. Jangan ngaso. Tadi Anda bilang jangan ngaso. Kita ikutin apa yang tadi itu yang ada di kitabnya Imam Ghazali. Lo kalau ulama Imam Ibnu Hajar aja paling sedikit 1000. Nah kita ulama bukan. Duit cekak, tampang mentok. Ulama bukan. Sorga bulan puguh. Malas sholawat juga. Iya, so sibuk lagi. Iya. Apes lo. Na'udzubillah min. Kalau ulama Imam Ibnu Hajar. Ulama ongkoh, hafal Quran, di kepalanya 300.000 hadis lebih. Bini 4. Pejabat, jadi hakim agung 2 periode. Duit sabrek-abrek, ulama, bini 4, anak 28. Imam Ibnu Hajar kalau sekolahnya. Saya punya kitab biografi Imam Ibnu Hajar. Kenapa saya ngefans sama beliau? Salah satu ulama yang saya ngefans. Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Hajar. Fikihnya, mazhabnya Syafi'i. Udah dia aja 1000.
Lo kita ulama bukan, duit cekak. Misalnya, naudzubillah min dzalik. Males lagi salawat. Ya, udah. Apes coy. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah, tsumma naudzubillah min. Terus apa lagi? Sababun liqada'il hawaij. Banyak bersolawat adalah sebab seluruh hajat-hajat kita dikabul sama Allah. Hajat dunia dan hajat akhirat. Ini dari mana ini? Semua dari hadis. Semua dari hadis. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Terus apa lagi? Sababun lihidayatillahil abda wa hayati qalbihi. Sebab mudah turunnya hidayah Allah dan hidupnya hati seseorang. Kalau abang mau nasehatin atau mau ngebenerin diri supaya undang hidayah Allah biar banyak turun ke dalam hati kita, nggak usah mumet-mumet, banyakin sholawat. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan sebab hidupnya hati seseorang. Ini sekarang orang banyak hatinya nggak hidup. Kok begitu? Lah, buktinya demo. Orang udah nggak ada kesiannya sama orang. Ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kenyataannya, kenapa kok orang sampai pada tega begitu sih? Aja tega begitu, kenapa sih? Kenapa coba? Orang bodoh bukan, titelnya dokter semua. Hatinya mati. Hatinya mati, keras. Orang nggak ada belas kasih lagi. Jadi raja tega. Udah nggak kasihan. Orang dipendel, orang diapain, kayak PKI segala. Emang gara-gara udah nggak ada, udah jadi raja tega. Ini fenomena yang saat ini terjadi. Ini adalah bukti bahwa hati manusia itu keras. Dengan konteks yang lebih luas, dengan bahasa yang lebih luas, seumumnya orang kering kerontang dalam urusan rohani. Mobilnya keren, duitnya banyak, tapi rohaninya kering. Begawakan lah ini itu, ya Allah. Iya, Indonesia apa sih nggak ribut mulu. Ribut emang gara-garanya apa? Kalau orang yang hatinya hidup pengennya ribut apa damai? Aneh tanya sekarang. Hah? Damai, nyaman, tentram. Nggak ada. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau mau hati kamu lembut, banyakin sholat. Mudah-mudahan termasuk hati kita semua juga dibikin lembut oleh Allah Subhanahu wa taala. Annaha sababun linafil faqri, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Banyak bersolawat adalah sebab seseorang dicegah dari kefakiran. Ente udah bosan jadi orang kere, banyakin solawat. Imam Ibnu Qayyim yang ngomong. Bosan jadi orang kere, apa zikirnya? Solawat. Praktekin. Kok aneh berani ngomong begitu? Aneh udah ngelakonin. Kalau ente ngamalin, hajat-hajat ente nggak dikabul sama Allah, lebaynya aneh nih, ini lebaynya aneh. Nih kuping potong. Aneh saking beraninya, saking yakinnya.
Ente banyak sholawat, hajat ente nggak dikabul sama Allah, nih kupingannya potong. Satu per dua dia potong. Saking yakinnya nih, karena aneh udah ngamalin. Nggak ada masalah yang nggak selesai sama sholawat. Kalau masalah ente nggak selesai pakai sholawat, nih kupingannya potong. Saking yakinnya nih, karena alhamdulillah aneh udah ngamalin. Nggak ada masalah yang nggak selesai pakai sholawat. Kita kalau bilang cantik, beautiful. Lebih cantik, more beautiful. Paling cantik, most beautiful. Kalau bahasa Arab, bahasa Inggris ini disebut superlative degree. Apa? Superlative degree. Ya, wah ya, kalah sama gua yang pegang kita bahasa Arab. Bahasa Arab boleh, bahasa Inggris juga boleh. Jangan lihat gua pakai kain, gua juga bisa bahasa Inggris. Ya ilah. Timbang bahasa orang kafir gua kagak bisa.